Firman Tuhan di penghayatan Minggu Sengsara yang kelima dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayat 10 dengan tema perenungan penyesalan karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di benak kita ketika mendengar nama Yudas Iskariot? Banyak orang langsung menghubungkannya dengan pengkhianatan. Yudas Iskariot sebagai salah satu dari 12 murid Yesus yang mengkhianati Yesus dengan menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala tua-tua Yahudi dengan imbalan uang 30 keping perak. Tindakannya ini menjadikannya simbol pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Kisah ini menceritakan bagaimana para pemimpin agama Yahudi yaitu imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Israel mengadakan pertemuan untuk merencanakan pembunuhan Yesus. Mereka memutuskan bahwa Yesus harus mati dan setelah berhasil memanfaatkan Yudas dengan uang 30 keping perak, mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus sebagai wali negeri atau gubernur Romawi di Yudea. Padahal Yudas sudah lama bahkan selalu bersama Yesus, tetapi ia memilih untuk menyerahkan Yesus hanya demi uang 30 keping perak. Hal ini menunjukkan betapa mudahnya seseorang bisa jatuh dalam godaan duniawi dan meninggalkan panggilan Tuhan dalam hidupnya demi kesenangan duniawi. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa seringkali keinginan akan keuntungan sesaat bisa menggoda kita untuk membuat keputusan yang sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Penyesalan Yudas datang setelah melihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati. Yudas merasa bahwa tindakannya mengkhianati Yesus adalah dosa besar. Ia merasa bersalah, merasakan penyesalan yang mendalam. Yudas mencoba mengembalikan 30 keping uang perak itu kepada para imam kepala, mengakui bahwa ia telah berdosa dan mengkhianati darah orang yang tidak bersalah. Namun para imam dan tua-tua tidak mau ambil pusing. Mereka berkata, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka Yudas pun melemparkan uang itu ke bait suci lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang itu tetapi tidak memasukkannya ke dalam peti persembahan. Mereka menggunakan uang itu dengan membeli tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing dan sampai hari ini disebut tanah darah. Penyesalan adalah perasaan sedih, kecewa, dan perasaan bersalah yang muncul setelah menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan atau kehilangan kesempatan. Penyesalan biasanya disertai dengan keinginan untuk mengubah masa lalu dan memperbaiki tindakan yang sudah terjadi. Penyesalan yang dialami Yudas begitu besar, namun sayangnya penyesalan itu tidak membawa pada pertobatan sejati. Kesalahan Yudas terbesar bukan terletak pada pengkhianatan, melainkan ketika ia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri tanpa berpikir panjang, mengakhiri hidupnya yang berujung pada kematian tragis. Penyesalan yang tidak diikuti dengan pertobatan dapat membuat kita semakin jauh dari Tuhan yang pada akhirnya membawa kita pada kehancuran. Sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada satupun di antara kita manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Namun yang Yesus kehendaki adalah kita datang mengakui kesalahan dan dosa kita dengan hati yang tulus dan bertobat. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama kita datang dengan hati yang tulus dan siap berubah. Meskipun kita merasa bersalah, telah melakukan kesalahan yang besar dan kita menyesal, tetapi jika kita tidak menghadap Tuhan dengan hati yang terbuka untuk bertobat dan mencari pengampunannya, maka penyesalan itu akan menjadi beban yang semakin berat yang pada akhirnya bisa berujung pada pengambilan keputusan yang salah. Tetapi jika kita mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri, mengakui kesalahan dan dosa kita dan memohon pengampunan, serta benar-benar mau hidup dalam pertobatan yang sungguh, maka yakinlah anugerah pengampunan yang sejati, hidup yang dipulihkan sehingga kita akan merasakan ada ketenangan, ada kedamaian dan sukacita dari Tuhan sendiri.
Penyesalan yang sejati membawa pada pertobatan dan harus disertai dengan perubahan dalam hidup. Bukan hanya menyesal lalu tidak mau berubah, tidak ada pertobatan. Itu hanyalah penyesalan yang sia-sia. Seringkali kita merasa menyesal setelah melakukan dosa, tapi jangan biarkan penyesalan hanya menjadi perasaan menyesal yang berlalu begitu saja. Penyesalan yang sejati memerlukan perubahan hati dan tindakan yang nyata, bukan hanya pengakuan yang datang terlambat. Kisah Yudas mengingatkan kita untuk tidak berputus asa atau merasa bahwa dosa kita terlalu besar untuk diampuni. Tuhan tidak ingin kita tenggelam dalam penyesalan yang kosong. Sebaliknya, Dia mengundang kita untuk datang kepadanya, mengakui dosa kita dan mencari pengampunannya. Seperti Petrus, tidak hanya menyesal telah menyangkal Yesus, ia tidak larut dalam keputusasaan, tetapi dalam penyesalan dia mencari pengampunan dari Tuhan dengan hati yang tulus. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sesungguhnya Tuhan selalu siap mengampuni jika kita datang dengan hati yang hancur, dengan penuh kerendahan hati memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Maka kita diampuni, kita dipulihkan dan diselamatkan. Karena untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia, untuk menebus dosa saya dan saudara-saudara, supaya kita merenungkan dan menghayati pengorbanan Kristus dengan hidup dalam pertobatan. Kita datang kepadanya supaya kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Karena itu kita pun diingatkan untuk berhati-hati dan mawas diri terhadap godaan duniawi. Seperti Yudas, kita bisa saja tergoda untuk mengorbankan kebenaran demi keuntungan sesaat. Kita perlu senantiasa mengingatkan diri kita akan panggilan Tuhan harus lebih besar daripada keuntungan dan kesenangan dunia ini. Belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita dapat membawa kita pada pengendalian diri, mengendalikan segala keinginan duniawi dan tidak terjebak pada keserakahan. Jangan menjual Yesus demi harta dan kekayaan, jabatan dan kekuasaan. Jangan menjual Yesus demi kesenangan duniawi yang hanya sesaat. Jangan menjual Yesus atau mengorbankan iman kita demi cinta kepada manusia. Tetapi cintailah Yesus lebih dari segala apapun yang ada di dunia ini. Jadilah pribadi yang setia dan berusahalah hindari jalan pengkhianatan. Setialah terhadap pasangan hidup kita yang sudah dipersatukan Tuhan sampai maut memisahkan. Setialah pada persahabatan kita. Jangan berkhianat demi kepentingan diri sendiri. Setialah pada tugas dan kerja kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kerjakanlah dengan setia, dengan tekun, dengan jujur dan tulus. Terutama setialah pada tugas panggilan Tuhan untuk melayani. Apapun tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, layanilah Tuhan dengan setia dan sukacita dengan ketulusan iman. Setialah kepada Tuhan karena jalan Tuhan adalah jalan keselamatan dan sejati. Dia akan memperhitungkan kesetiaan kita, setiap jerih lelah kita, pengorbanan kita tidak akan ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Dan siapa yang setia hingga akhir, ia akan menerima mahkota kehidupan kekal. Itulah janji Tuhan bagi mereka yang bertahan dalam iman hingga akhir hidup. Saudaraku yang terkasih, penyesalan adalah bagian dari kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak hanya ingin kita menyesal, melainkan Dia ingin kita dalam penyesalan sungguh-sungguh mau hidup dalam pertobatan dan hidup baru, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian kita diampuni, hidup kita dipulihkan, didamaikan dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.